Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sulistiati, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan jasa jahit Limyang yang berada di Jalan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Baik, langsung saja kita ke profil, yaitu Jasa Jahit Limyong adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa yang terletak di Jalan Raya Sejangkung, Sambas, dan telah berdiri sejak tahun 2022 sampai sekarang. Usaha yang didirikan oleh Ibu Indah Safitri ini berawal dari beliau yang mempunyai bakat dalam menjahit hingga akhirnya memilih untuk membuka usaha dan telah berkembang sampai sekarang. Nah, di sini ada laporan laba rugi untuk UMKM Limyang, yang mana pendapatan bersihnya adalah sebesar 32.570.000 dan total beban usahanya adalah 15.470.833 rupiah, didapatkan dari total beban. Jadi laba bersih sebelum pajaknya adalah 17.099.167 rupiah. Untuk PPh-nya tidak ada. Jadi laba setelah pajaknya adalah 17.099.167 rupiah. Nah, laporan perubahan modal di sini modal pada tanggal 1 Oktober 2024 yaitu sebesar 155.723.000. Privenya adalah sebesar 12.500.000. Labanya adalah sebesar 17.099.167 dan modal pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah sebesar 160.322.167 rupiah. Ini didapatkan dari modal yang dikurangi dengan prive dan ditambah dengan laba. Nah, untuk neraca di sini dapat dilihat total aktifanya adalah sebesar 160.322.167 rupiah. Ini didapatkan dari akun-akun aktiva, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Dan untuk total pasiva adalah sebesar 160.322.167 rupiah. Ini didapatkan dari total akun-akun pasiva. Nah, langsung saja kita pada perhitungan analisis vertikal. Jadi, proporsi jumlah aset lancar ini adalah 10% dari total aset dan proporsi aset tidak lancarnya adalah 90% dari total aset dan proporsi modalnya adalah 100%. Sini saya mengambil sampel total aktiva dan ekuitas. Jadi 160.322.167 dibagi dengan 160.322.167 rupiah menghasilkan angka sebesar 100%. Jadi, pada analisis tersebut menunjukkan bahwa proporsi total aktiva dan total aset yaitu 100%. Maka perusahaan dinyatakan tidak memiliki hutang dan hanya menggunakan modal untuk membiayai seluruh asetnya. Jadi kesimpulan analisis vertikal ini adalah, dari analisis vertikal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadaan usaha Limyong saat ini dalam kondisi yang baik. Dapat dibuktikan dengan tidak adanya kerugian yang terjadi dan usaha tidak mempunyai hutang yang artinya seluruh aset yang dimiliki menggunakan modal sendiri. Jadi dalam kasus ini, usaha jahit Limyong relevan untuk dijalankan dalam jangka yang panjang. Langsung saja kita pada perhitungan rasio. Di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas usaha dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini ada dua, yaitu total aset turnover dan working capital turnover.
Untuk rumus total asset turnover adalah pendapatan dibagi dengan total aset, dan untuk rumus working capital turnover adalah pendapatan dibagi dengan total aset lancar. Nah, yang pertama ini adalah total asset turnover, yang mana rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan total aset. Pendapatan sebesar Rp30.570 dibagi dengan total aset yaitu sebesar Rp160.322 Rp322.167 menghasilkan angka sebesar 0,20. Pada perhitungan total aset turnover menghasilkan angka sebesar 0,20 menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset menghasilkan pendapatan 0,20 dan menunjukkan aset tidak digunakan secara maksimal. Artinya, bisnis ini kurang mampu untuk menghasilkan pendapatan dari total aset dikarenakan total aset yang lebih tinggi dari pendapatan. Nah, yang kedua adalah working capital turnover, yang mana rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan total aset lancar. Pendapatan yaitu sebesar Rp32.570.000 dibagi dengan total aset lancar yaitu sebesar Rp16.173.000 menghasilkan angka sebesar 2,1. Pada working capital turnover menunjukkan bahwa aset lancar setiap Rp1 menghasilkan pendapatan sebesar 2,1. Berarti aset lancar digunakan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dalam kondisi yang baik. Nah, berikutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa mampu sebuah perusahaan dalam mencari keuntungan. Di sini rasio profitabilitas ada 3, yaitu net profit margin, return on asset, dan return on equity. Untuk net profit margin, rumusnya adalah pendapatan setelah biaya dan pajak dibagi dengan pendapatan. Dan untuk rumus return on asset, yaitu EAT dibagi dengan total aset, dan return on equity rumusnya adalah EAT dibagi dengan total ekuitas atau modal. Nah, yang pertama adalah net working capital, yang mana rumusnya adalah pendapatan setelah biaya dan pajak dibagi dengan pendapatan. Pendapatan setelah biaya dan pajak yaitu sebesar Rp17.099.167 dibagi dengan pendapatan yaitu sebesar Rp32.570.000 menghasilkan angka sebesar 52%. Pada net profit margin menghasilkan angka sebesar 52% ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan mampu dalam menghasilkan keuntungan. Dapat dilihat dari laba yang dihasilkan dari pendapatan yaitu sebesar 52% dan sisanya adalah beban yaitu sebesar 48%. Ini artinya usaha dalam kondisi yang baik. Nah, berikutnya adalah return on asset, yaitu rumusnya adalah EAT dibagi dengan total aset. EAT sebesar Rp17.099.167 dibagi dengan total aset sebesar Rp160.322.167 menghasilkan angka sebesar 0,7%. Pada return on asset, angka yang dihasilkan cukup rendah yaitu sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa asetnya tidak digunakan secara maksimal dalam menghasilkan laba, yaitu hanya sebesar 10,7%. Artinya usaha Lim Yang dalam kondisi yang kurang sehat karena kurang mampu dalam memperoleh laba dari aset. Nah, yang terakhir adalah return on ekuitas. Rumusnya adalah EAT dibagi dengan total ekuitas atau modal. EAT sebesar Rp17.099.167 dibagi dengan total ekuitas yaitu sebesar Rp160.322.167 menghasilkan angka sebesar 10,7%. Jadi, berdasarkan pada perhitungan return on equity menghasilkan angka yang rendah yaitu sebesar 0,7%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa modal tidak digunakan secara maksimal dalam menghasilkan laba, yaitu hanya sebesar 10,7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan modal sendiri. Nah, berikutnya adalah break-even point. Break-even point per unit, ini rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga barang unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Jadi di sini fixed cost-nya adalah 5.700.000. Ini didapatkan dari beban gaji dan upah ditambah beban internet ditambah dengan beban listrik. Jadi menghasilkan angka tersebut. Harga barang per unit ini adalah 155.000. Biaya variabel per unit ini didapat dari biaya variabel total dibagi dengan jumlah baju. Jadi menghasilkan angka sebesar 2.380,95. Jadi, harga barang dikurang biaya variabel per unit menghasilkan angka sebesar 152.619,05. Jadi, break-even point per unitnya adalah 5.700.000 dibagi dengan 152.619,05 menghasilkan angka sebesar 37 unit. Nah, biaya BEP rupiahnya yaitu adalah jumlah unit dikali dengan harga jual per unit. Jadi 37 unit dikali dengan 155.000 menghasilkan angka sebesar 5.735.000. Dari hasil perhitungan BEP bahwa usaha kos harus mencapai pendapatan sejumlah 5.735.000 agar berada pada titik 4. Membalikan modalnya untuk tidak untung maupun rugi. Nah, jadi kesimpulan pada analisis ini adalah dari semua analisis yang telah dilakukan pada rasio total asset turnover, ROA dan ROE menghasilkan angka yang rendah karena usaha ini kurang baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun, pada sisi positif dari usaha Jahit Lim Yong, ini sudah baik dalam menggunakan aset lancarnya untuk menghasilkan pendapatan dan mampu dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan. Dapat dilihat dari rasio working capital turnover dan net working turnover. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa usaha jasa Jahit Lim Yong dalam kondisi yang cukup baik, karena sudah baik dalam menghasilkan laba dari aset, lancar, dan laba yang dihasilkan dari pendapatan cukup tinggi, dan mampu menutupi beban. Tetapi, pemilik usaha ini juga perlu memperhatikan dalam penggunaan asetnya dan menghasilkan laba yang cukup. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan UMKM Jasa Jahit Lim Yong ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.